Hey guys, sebentar lagi mau lebaran nih. Mungkin masih ada yang bingung lebaran tahun ini pakai smartphone baru apa. Karena saking banyaknya smartphone yang baru aja dirilis atau budgetmu terbatas. Nah, kali ini saya mau ngasih beberapa smartphone rekomendasi yang mungkin teman-teman cocok nih. Dan di video kali ini saya ngasih rekomendasinya dari rentang harga ya. Dari 2 juta sampai 10 jutaan. So, nggak usah pakai lama-lama lagi, kita langsung mulai ke videonya. Oke, kita mulai dari rentang harga 2 jutaan. Sebenarnya di rentang harga 2 jutaan ini banyak banget pilihan smartphone yang bagus-bagus. Tapi kali ini saya kasih 3 pilihan rekomendasinya ya. Oke, kita mulai yang kemarin baru aja rilis, ada Redmi Note 12. Untuk di harga 2 jutaan, menurut saya ini smartphone dengan overall bagus sih. Mulai layar AMOLED, sudah 120Hz refresh rate-nya, jadi scrolling smooth habis. Triple kamera 50 megapiksel, hasilnya juga cakep, baterai 5000 mAh, ngecasnya dikasih 33 watt fast charge. Dan tentu saja IR Blaster buat kamu yang masih butuh untuk pengganti remote. Dijual mulai dari harga 2.599.000 untuk varian 4/128GB, kamu bisa cek langsung di marketplace. Terus ada Realme C55 NFC. Kalau dibandingkan Redmi Note 12, saya lebih suka hasil foto Realme C55 ini. Dengan setup kamera belakang 64 megapiksel, AI kamera, hasil fotonya tuh cakep-cakep. Detailnya bagus, dynamic range-nya juga luas, dan SDR-nya bisa banget untuk diandelin ketika menghadapi cahaya. Terus desainnya tuh juga cakep, minimalis dengan desain kamera tanpa bingkai dan tipis pula. Baterainya juga 5000 mAh dengan 33 watt SuperVOOC, dan yang mantep lagi tuh storage-nya. Dengan harga 2.499.000, kamu dapat RAM 6/128GB. Kalau butuh gede lagi, ada 6/256GB dengan harga 2.999.000. Yang ketiga dari Samsung, ada Samsung M14 5G. Sebenarnya ini bisa masuk di 2-3 jutaan ya. Karena varian terendahnya ada di 2.799.000 untuk varian 4/64GB. Terus untuk varian tertingginya 6/128GB di 3.299.000. Kenapa sih seri ini yang masuk? Karena buat saya pribadi baterai itu penting banget, dan di Galaxy M14 5G itu irit banget. Apalagi performa dari Exynos 1330 juga memang sudah bagus, stabil dan irit daya. Di combo dengan baterai 6000 mAh jadinya bisa banget tuh dipakai selama 2 harian. Next, sekarang di rentang harga 3 jutaan. Pilihannya nggak banyak sih, kita langsung mulai aja. Di sini sebenarnya kalau masih ada unitnya nih, Narzo 50 5G itu masih rekomen banget untuk dibeli. Karena prosesor Dimensity 810 performanya bisa banget tuh kamu andelin ketika dipakai untuk main game. Baterainya 5000 mAh dan support pengisian cepat 33 watt dan charge. Mau dipakai foto-foto juga masih ada 48 megapiksel Netscape kamera. Hasilnya juga cakep lah. Harganya kalau saya lihat di websitenya sih sekitar di 3.299.000. Terus yang kedua ada Infinix Zero 5G 2023. Dengan harga 3.429.000, kamu udah dapat prosesor Dimensity 920 yang powerful, RAM 8GB dan expansion RAM 5GB, terus storage-nya 256GB. Saya bisa bilang kalau dengan hardware seperti itu, buat kamu yang doyan main game sih, Infinix Zero 5G 2023 ini mantep banget. Belum lagi desainnya yang memang cakep, yang warna orange, apalagi tongkrongannya tuh bikin mata melirik. Lanjut di rentang harga 4-6 jutaan. Nah, di rentang harga ini sebenarnya juga banyak banget. Jadi mungkin kalau ada smartphone yang nggak kesebut di video kali ini, langsung tulis di kolom komen ya. Atau mungkin kalau kamu ada rekomendasi-rekomendasi lain, tulis di kolom komen aja supaya teman-teman juga makin tahu. Oke, pertama ada Redmi Note 12 Pro 5G. Ini nggak mungkin kalau nggak masuk di rekomendasi kali ini. Karena ketika saya ikutan launchingnya aja udah merasa wow dengan harga berbanding spek yang ditawarkan. Prosesor Dimensity 1080 yang dimana kita tahu kalau prosesor ini tuh super ngebut performanya dan sangat bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari hingga main game. Terus kamera pakai sensor flagship Sony IMX766 dan layar POLED ngasih pengalaman nonton video tuh makin betah. Dijual dengan harga 4.599.000 untuk varian 8/256GB. Kedua, Vivo V27 5G. Menggunakan sensor Sony IMX766V, ada V-nya loh, kalau di Vivo V27 5G. Beda ya dengan Redmi Note 12 Pro 5G. Bedanya di mana? Tunggu aja video versus kami. Yang jelas Vivo V27 5G ini memang terasa betul upgrade-nya kalau dibandingkan versi sebelumnya. Prosesornya jelas powerful banget dengan Dimensity 7200-nya. Kalau nggak percaya bisa lihat beberapa konten kami soal Vivo V27 ini.
Ngecasnya juga dikasih 66 watt flash charge yang super ngebut. Dan tentunya tambahan fitur Aura LED Portrait bikin foto tuh makin estetik. Dijual dengan harga Rp5.999.000 untuk varian 8/256 GB. Ketiga menyusul ada Samsung A54 5G. Sama-sama menggunakan IMX766, jadi soal sensor kamera sudah nggak perlu diragukan lagi ya. Desain yang minimalis dan tetap dengan ciri khas Samsungnya. Jika dibandingkan dengan dua smartphone yang sudah saya sebut tadi, Samsung A54 ini sudah tersertifikasi IP67. Jadi bisa banget kena air hujan atau nggak sengaja masuk ke dalam air sedalam 1 meter selama 30 menit. Selain itu dari segi performa juga sudah mumpuni banget tuh. SoC Exynos 1380 5nm dikasih RAM 8GB dan storage 256GB. Saya pikir sudah bisa banget kalau kamu mau pakai HP ini sampai 2 atau 3 tahun ke depan. Dijual dengan harga Rp6.399.000, Samsung A54 5G ini bisa kamu beli lewat link yang ada di deskripsi. Lanjut lagi, yang terakhirnya ada iQOO Z7. Kalau smartphone ini nggak pakai sensor Sony IMX766. Tapi saya masukin ke rekomendasi kali ini karena iQOO Z7 menggunakan chipset Snapdragon 782. Yang dimana ini punya performa bagus banget, buat main game jelas oke banget, irit daya, Antutunya aja sampai 500 ribuan, SoC pengganti 780 lah. Terus iQOO Z7 ini juga dibawain 120 watt dual cell flash charge yang super ngebut. Jadi kalau butuh smartphone dengan performa yang ngebut, ngecas juga ngebut, ya si iQOO Z7 ini. Dijual mulai dengan harga Rp4.199.000, cek link yang ada di deskripsi ya. Next, sekarang masuk di rentang harga 7-10 juta. Pertama, saya langsung nyebut si Zenfone 9. Ya, smartphone ini sudah pernah jadi daily saya selama hampir 6 bulan. Menjadi smartphone paling compact di tahun 2022, Zenfone 9 pantas bila masuk di rekomendasi kali ini. Apalagi yang jelas diunggulkan yaitu bodinya mungil tapi performa yang ngebut. Hasil kamera yang cakep juga. Jadi saya betah untuk pakai smartphone ini. Dijual dengan harga 7 jutaan untuk varian 6/128GB. Kedua, Poco F4 GT. Dari tadi kelihatannya Poco belum masuk ya di rekomendasi. Tapi di rentang harga ini saya masukin Poco F4 GT karena jelas powerful itu dan fiturnya yang oke banget buat main game. SoC Snapdragon 8 Gen 1 bisa melibas game-game berat saat ini. Terus Liquid Cool teknologi 3.0-nya bikin smartphone suhunya tuh tetap terjaga. Serta magnetic pop-up trigger yang bikin main game di HP jadi lebih nyaman. Baterainya berkapasitas 4700 mAh dan dikasih 120 watt hypercharge sih makin GG kalau smartphone ini dipakai untuk main game. Layarnya juga sudah 120 Hz AMOLED, True Color, bikin manjain mata ketika nikmatin konten visual. Dijual dengan harga 7 jutaan, kamu bisa cek di marketplace kesayanganmu. Lanjut yang ketiga ada Oppo Reno X Pro 5G. Salah satu smartphone yang punya desain cakep nih kalau menurut saya. Mengusung desain streamline unibody design, bikin bodinya tuh tegas dan terasa mewahnya. Menggunakan SoC Dimensity 8100 Max, jadi kalau soal performa nggak perlu diragukan lagi ya. Terus jelas kamera lah yang jadi unggulannya. Dengan portrait expertnya, Oppo Reno X Pro 5G membawa dua sensor Sony unggulan. Kamera belakang 50 MP menggunakan Sony IMX766 dan kamera depan 32 MP menggunakan Sony IMX709. Mau foto dalam kondisi kurang cahaya pun tetap bisa kamu andalkan, berkat Mari Silicon X-nya. Dijual dengan harga mulai dari 9 jutaan, bisa kamu cek lewat marketplace. Yang terakhir ini ada Vivo X80. Ya, smartphone flagshipnya Vivo ini pantas jika masuk ke rekomendasi kali ini. Dengan membawa ZS Optik di kameranya, bikin Vivo X80 ini bisa ngambil foto dengan hasil yang jernih. Kalau kamu seorang vlogger, Vivo X80 ini memenuhi banget. Hasil videonya stabil dan bokehnya tuh terasa lebih sinematik. Selain menggunakan sensor Sony IMX866, Vivo menambah Vivo V1 Plus chip untuk sebagai NPU-nya. Di performa ada Dimensity 9000 yang jelas powerful dan untuk pengecasannya didukung 80 watt flash charge yang super ngebut. Dan smartphone ini juga sempat jadi daily driver kami. Dijual dengan harga 9.400.000, bisa kamu cek di marketplace sekarang juga ya. Nah, untuk yang 10 jutaan ke atas saya nggak akan kasih rekomendasi karena di rentang harga ini pasti semuanya udah bagus. Jadi kamu tinggal sesuaiin aja mana kesenanganmu, mana yang cocok buat kamu, serta mungkin UI-nya tuh yang srek kamu pakai tuh yang dari brand mana gitu. Tapi kalau kalian maksa apa yang bakalan saya pilih, mungkin saya bakal milih S23 series.
Mau pakai yang S23 juga oke, S23 Plus juga bagus, terus S23 Ultra yang memang kalau teman-teman butuh S Pen-nya. Karena jujur saya lebih suka One UI-nya Samsung sih secara personal jika dipakai sendiri. Gimana rekomendasi saya kali ini? Mungkin masih ada yang kurang, langsung aja tulis di kolom komen. Karena sejujurnya carilah smartphone yang sesuai dengan kebutuhan serta budget teman-teman sendiri. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai habis. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.